setengah A-nya adalah 8 akar 2 dikali dengan akar 3. Kita sederhanakan 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Berarti hasilnya adalah 4 akar 6. Sehingga jawabannya adalah yang C. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, materi matematika kelas 12 SMA. Materi ini sangat berkaitan erat dengan konsep segitiga, termasuk luas segitiga, teorema Pythagoras sekaligus sudut. Namun, video kali ini akan difokuskan untuk membahas jarak titik ke garis terlebih dahulu. Untuk lebih jelas kita langsung masuk ke dalam pembahasan sebuah soal ya. Misalkan diketahui kubus ABCD EFGH, kita sajikan gambarnya ya, demikian. Panjang rusuknya 8, kita tulis 8. Yang ditanyakan adalah jarak titik H ya dan garis AC. Jadi maksudnya jarak titik H ini ke garis AC. Nah, karena di sini garis AC ya, maka kita tarik sebuah garis A ke C. Cara yang pertama harus Anda pahami bahwa ketiga huruf ini yang mewakili titik dan garis ini dihubungkan sehingga menjadi sebuah segitiga. Sehingga kita tarik A ke H sebuah garis, kemudian C ke H sebuah garis, sehingga jadinya segitiga. Anda harus ingat bahwa diagonal sisi ya pada kubus itu bisa ditulis A akar 2. A ini adalah rusuknya ya, dalam hal ini adalah 8. Nah, kita tahu A ke C ini adalah diagonal sisi, A ke H diagonal sisi, C ke H juga diagonal sisi, sehingga panjangnya masing-masing adalah 8 akar 2, 8 akar 2, dan 8 akar 2. Ternyata semua sisinya sama ya, kita salin ya di sini biar lebih enak menjadi sebuah segitiga sama sisi, karena di sini sisinya sama-sama bernilai 8 akar 2. Fokus ke pertanyaan yang ditanyakan adalah jarak titik H ke garis AC. Berarti kita tarik sebuah garis dari H ini ya ke sebuah titik di sini. Misalkan di sini adalah titik X ya. Di sini karena jarak pasti membentuk sudut siku ya. Yang ditanyakan adalah panjang HX. Nah, Anda boleh ya teman-teman sekalian di sini menggunakan teorema Pythagoras. Mau menggunakan yang sebelah kanan boleh ya, segitiga HXC ini, atau sebelah kiri HXA ini sama aja ya. Namun ya, saya kali ini akan menggunakan skema lebih cepat, yaitu untuk menentukan tinggi. Nah, ini kan tinggi ya, HX ini kan tinggi. Segitiga sama sisi itu rumusnya adalah setengah A akar 3. Jadi yang dimaksud A ini bukan rusuk awal, tapi di sini ya, segitiga sisinya. Jadi ini bernilai A. Nah, kalau saya lanjutkan berarti setengah A-nya adalah 8 akar 2 dikali dengan akar 3. Kita sederhanakan 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Berarti hasilnya adalah 4 akar 6. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kenapa kok tidak pakai Pythagoras? Bisa. Jadi pakai Pythagoras pun boleh ya. HX kuadrat sama dengan ya, ini yang ditanyakan ya, HX ya. Kalau di sini ini panjang AC kalau AC di sini 8 akar 2, berarti separuhnya adalah 4 akar 2, di sini juga 4 akar 2. Jadi kalau untuk mencari HX Anda boleh kanan atau kiri ya Pythagorasnya. CH kuadrat dikurangi dengan CX kuadrat. Kita lihat ya, apakah nanti hasilnya sama-sama 4 akar 6. CH kuadrat itu artinya 8 akar 2 kuadrat dikurangi dengan CX 4 akar 2. 4 akar 2 kuadrat. 8 kali 8 64, akar 2 kali akar 2 berarti 2, 64 kali 2 128 dikurangi dengan 4 akar 2 kuadrat. Ini seperti 16 kali 2, 32. Nah, kita kurangi ya, 8 kurangi 2, 6, 12 dikurangi 3, hasilnya adalah 9. Ini masih HX kuadrat ya, berarti HX sama dengan akar 96. Berasal dari perkalian 16 kali 6, sehingga kita dapatkan 4 akar 6. Sama, Anda mau pakai
rumus ini boleh, mau pakai skema Pythagoras juga boleh. Ingat ya, catatan ini ya hanya digunakan untuk segitiga sama sisi. Soal berikutnya, panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 12 cm. Kita tulis rusuknya 12 cm. Jika P titik tengah CG, berarti ini CG-nya, titik tengahnya di sini sebagai P ya titiknya. Jarak titik P ke garis HB, berarti kita buat garis H ke B ya. Jangan lupa dihubungkan sehingga menjadi sebuah segitiga. Kalau yang ditanyakan jarak titik P ke garis HB, itu berarti kita tarik sebuah garis dari titik P ke sebuah titik misalkan X yang mewakili HB. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung semua sisi ya, panjangnya berapa untuk segitiga BPH ini. Kita mulai dari HB. HB ini kan diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya A akar 3. A-nya diperoleh dari rusuknya 12. Berarti 12 akar 3. Untuk mencari BP, Anda menggunakan Pythagoras dengan bantuan BC dan PC karena siku-sikunya di sini. BC 12, CP 6. Sehingga kita dapatkan BP kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CP kuadrat. BC panjangnya 12, CP panjangnya 6. Masing-masing dikuadratkan. 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36. Kalau kita jumlahkan, hasilnya 180. Ingat, ini masih BP kuadrat. Berarti untuk mencari BP adalah akar dari 180. Diperoleh dari perkalian 36 kali 5. Kita dapatkan 6 akar 5. BP kita sudah dapatkan 6 akar 5. Satu sisi yang belum H ke P ya. Untuk mencari HP kita pakai teorema Pythagoras menggunakan bantuan sini ya. H ke G 12 cm, G ke P 6 cm. Ternyata untuk mencarinya sama dengan mencari BP, berarti pasti panjangnya sama, yaitu 6 akar 5. Jadi panjangnya H ke P ini adalah 6 akar 5. Kita salin ya di sini segitiganya. Kita masukkan titiknya di sini titik P ya. Kemudian di sini H, di sini B, kemudian di sini X ya. Kemudian panjang H ke B 12 akar 3, H ke P 6 akar 5 ya. 6 akar 5, kemudian B ke P juga 6 akar 5. Ini berarti segitiga sama kaki. Ini siku-siku di sini ya. Kalau panjang HB 12 akar 3, berarti separuhnya BX adalah 6 akar 3, HX juga 6 akar 3. Sehingga untuk mencari PX ya, sesuai dengan yang ditanyakan tadi, PX kuadrat sama dengan BP kuadrat dikurangi BX kuadrat. Kita pakai segitiga siku-siku yang sebelah kanan ya, ini ya. BP panjangnya 6 akar 5, berarti dikuadratkan. BX panjangnya 6 akar 3, berarti dikuadratkan. 6 akar 5 dikuadratkan, itu berarti 180. 6 akar 3 dikuadratkan, 108. Kalau kita kurangi hasilnya 72. Berarti PX sama dengan akar 72. Diperoleh dari perkalian 36 kali 2. Sehingga kita dapatkan 6 akar 2 cm. Berarti jawabannya adalah yang D, 6 akar 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8. Kita buat kubusnya, rusuknya 8. Jika titik T terletak pada pertengahan garis HF, berarti kita buat garis H ke F ya. T berada di tengah-tengah garis tersebut. Kemudian yang ditanyakan titik A ke garis CT, berarti kita buat dulu garis CT-nya ya. Kita hubungkan. Kemudian karena yang ditanyakan dari titik A, berarti kita hubungkan dari titik A ini sebuah garis ya. A juga dihubungkan ke C, sehingga menjadi sebuah segitiga. Yang ditanyakan adalah A ke CT, berarti diwakili oleh sebuah titik di sini, anggap saja X. Sehingga yang akan kita cari adalah panjang AX, teman-teman sekalian. Namun harus Anda ketahui dulu panjang masing-masing sisi pada segitiga ACT. Kita mulai dari AC ya. AC ini ternyata diagonal sisi. Rumusnya diagonal sisi kan A akar 2, di mana A-nya adalah 8. Rusuknya ya teman-teman sekalian. Berarti AC panjangnya 8 akar 2. Kemudian kita cari AT. Nah, AT kan belum diketahui. Bisa kita cari melalui ya segitiga siku-siku AET. Nah, karena siku-sikunya di sini ya teman-teman sekalian. Kemudian kita terapkan Pythagoras asalkan ya dua elemen AE dan ET diketahui. AE diketahui 8, namun ET belum. Berarti kita harus cari dulu.
Nah, ET ini sebenarnya adalah separuh dari diagonal sisi EG. Karena EG itu panjangnya 8 akar 2. Berarti ET separuhnya adalah 4 akar 2. Sehingga karena di sini dua elemen sudah kita dapatkan, kita bisa mencari AT. AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Panjangnya AE 8 ya, nanti dikuadratkan. Panjangnya ET 4 akar 2, nanti dikuadratkan. 8 akar 2. 8 dikuadratkan hasilnya 64. 4 akar 2 dikuadratkan hasilnya seperti 16 kali 2, 32. 64 tambah 32 hasilnya 96. Ingat, ini masih AT kuadrat. Berarti mencari AT adalah akar dari 96. Berasal dari perkalian 16 kali 6 sehingga hasilnya adalah 4 akar 6. Satu sisi lagi sudah kita temukan yaitu AT ya, 4 akar 6. Kita tulis di sini. Sekarang T ke C ya. Nah, kita bisa menggunakan ya segitiga siku-siku ini ya. Di sini 8, di sini 4 akar 2. Ternyata prosesnya sama seperti mencari AT, berarti kita langsung salin saja jawabannya ya. 4 akar 6 karena prosesnya sama menggunakan 8 dan 4 akar 2. Operasi hitungnya juga penjumlahan, berarti hasilnya sama persis. Agar lebih jelas, segitiga ACT kita pindah ya di sini teman-teman sekalian. Titik X ada di sini, kemudian panjang AC 8 akar 2, panjang AT 4 akar 6, begitu juga dengan panjang T ke C 4 akar 6. Nah, teman-teman harus hati-hati ya untuk mencari AX ini ya. Kalau seandainya di sini 4 akar 6 dan 4 akar 6, Anda boleh menggunakan Pitagoras ya, bebas. Namun ternyata di sini 4 akar 6, di sini 8 akar 2. Sehingga kalau pakai Pitagoras ini dibandingkan dengan ini nanti ya, dalam mencari AX akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maka skemanya kita bisa minta bantuan ya, menarik sebuah garis dari T ke garis AC ini yang diwakili oleh titik O ya, di sini siku. Jadi kita akan menerapkan skema luas segitiga. Satu segitiga bisa dicari dengan dua rumus luas. Yang pertama, luas segitiga 1 menggunakan skema setengah kali alas. Alasnya itu adalah AC, ini ya teman sekalian, AC dikali tingginya T ke O. Kemudian ya, rumus luas segitiga yang kedua ya, pada segitiga ACT ini bisa diperoleh dari setengah kali alas. Alasnya sekarang TC, tingginya adalah AX. Nanti ini yang akan kita cari. Berarti semua elemen harus lengkap. Sekarang kita cek di sini ya. Ini ada setengah, boleh kita coret ya, teman-teman sekalian. Panjang A ke C 8 akar 2. Panjang TO. Nah, di sini panjang TO kan belum diketahui. Berarti kita harus mencari TO terlebih dahulu dengan menggunakan skema Pitagoras. Karena di sini 4 akar 6 dan 4 akar 6 ya. Jadi bisa kita dapatkan di sini. Mencari TO kuadrat ya, itu diperoleh dari AT kuadrat. Ya, ini AT kuadrat dikurangi dengan AO kuadrat. AO ya 4 akar 2. Karena di sini 4 akar 2 juga ya, dibagi 2. Berarti 4 akar 6 kuadrat dikurangi dengan 4 akar 2 kuadrat. 4 akar 6 dikuadratkan hasilnya 96. 4 akar 2 dikuadratkan hasilnya 32. Berarti 96 dikurangi 32 hasilnya 64. Ingat ya, ini masih TO kuadrat. Berarti mencari TO adalah akar dari 64, yaitu 8. Berarti TO-nya dapat 8 teman-teman sekalian. Kemudian TC. TC ternyata sudah diketahui 4 akar 6 kali AX. Dan yang sekarang kita cari adalah AX teman sekalian. Berarti kita tulis ya, AX ya, sama dengan. Nah, ini bisa dibagi. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 8 kali 2 berarti 16 akar 2 per, nah dibagi dengan akar 6. Kita kalikan sekawan ya teman-teman sekalian. Akar 6 per akar 6 ya. Kemudian AX kita dapatkan ya, 16 akar 2 kali akar 6 itu berarti hasilnya 16 akar 12 per 6
ya. Karena tidak cukup berarti kita lanjutkan di sini ya. Berarti AX sama dengan 16 per 6 ya. Oh, kita tulis lagi aja ya biar jelas. 16 per 6. Akar 12 ini ya di sini kita pecah ya teman-teman sekalian menjadi 4 kali 3 ya. 16 kita sederhanakan teman-teman sekalian dibagi 2, 8 di sini 3. 8 per 3 akar 4 2 ya. Nah, akar 3. Sehingga kita selesaikan di sini ya. 8 kali 2 16 per 3 akar 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 16 per 3 akar 3. Poin B teman-teman sekalian. Soal berikutnya, diketahui 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D seperti pada gambar. Jarak titik A ke TC adalah, berarti kita harus menarik sebuah garis dari titik A ke TC diwakili oleh titik X. Ketiga huruf ini kita gabungkan sehingga menjadi sebuah segitiga AC, AT, dan TC, teman-teman sekalian. Kemudian kita hitung ya, panjang AC ini kan diagonal sisi dari persegi. Nah, karena alasnya bentuk persegi ya, berarti 4 akar 2. Kemudian AT panjangnya 8, karena di sini beraturan berarti TC juga 8. Agar lebih jelas kita salin ya segitiga yang bertanda biru ini di sebelah kanan ya teman-teman sekalian. Sesuaikan ya, ATC panjang AC 4 akar 2, yang ditanyakan nanti AX ya. AT 8, TC juga 8. Kita nggak bisa pakai skema Pitagoras ya. Segitiga yang ini ya, misalkan kita ambil untuk mencari AX akan berbeda karena di sini 8, di sini 4 akar 2. Pasti akan berbeda. Berarti kita minta bantuan garis T ke O ya. Karena di sini siku ya. Sehingga nanti kita gunakan skema segitiga. Mencari TO. Nah, di sini kita boleh ya karena di sini segitiga sama kaki dari sudut pandang ini ya. Ini 8, ini 8. Sehingga kalau ini dibelah jadi 2, ini 2 akar 2, ini 2 akar 2. Hasilnya pasti sama. Mau ngambil yang kiri sama, kanan juga sama. TO kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurangi AO kuadrat. Panjangnya AT 8 kuadrat, AO 2 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64, 2 akar 2 kuadrat hasilnya 8. 64 dikurangi 8 hasilnya 56. Sehingga TO adalah akar 56. Hasilnya 2 akar 14. Kita masukkan ke skema luas segitiga, di mana dalam satu segitiga ini bisa dicari dengan 2 rumus luas segitiga. Rumus yang pertama setengah kali alas kali tinggi. Yang bertindak sebagai alas adalah AC, yang bertindak sebagai tinggi adalah TO yang sudah kita dapatkan ya di sini. Kemudian luas yang kedua menggunakan skema setengah kali alas kali tinggi juga, namun alasnya adalah TC sekarang dan tingginya AX. Yang ini yang akan kita dapatkan nanti ya. Setengah kita bisa coret ya, setengah bagi setengah 1 ya. AC panjangnya 4 akar 2, TO panjangnya 2 akar 14, TC panjangnya 8, AX kita turunkan. 4 bisa dicoret dengan 8, sisa 2, 2 juga bisa dibagi dengan 2, 1. Berarti di sini ya, ini adalah AX ya teman-teman sekalian. AX sama dengan akar 2 kali akar 14, berarti jadinya akar 28 atau 2 akar 7. Namun kita sesuaikan ya, di pilihan ganda ternyata bisa dipilih ya sampai akar 28 saja. Berarti jawabannya yang B teman-teman sekalian. Soal berikutnya, diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk tegak, hati-hati ya di sini, rusuk tegak dan panjang rusuk alas 4 cm. Berarti sama ya. Oke, kurang lebih seperti ini bentuknya limasnya ya, karena di sini rusuk tegaknya 4 cm ya. Kemudian rusuk alasnya juga 4 cm. Yang ditanyakan adalah titik A ke garis TB. TB dari titik A. Berarti kita tarik sebuah garis ya yang nantinya menjadi siku-siku ya, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di sini, ini terkesan tidak siku-siku, namun kita akan nanti pindah ya. Nah, ini ternyata bisa menjadi sebuah segitiga ya, teman-teman sekalian. Kita ambil saja sebuah titik di sini diwakili ya oleh X pada garis TB ini. Ternyata kalau kita cek ya, teman-teman sekalian,
Segitiga yang kita dapatkan adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena panjang AB, ini ya, segitiga yang ini, panjang AB 4 cm, T ke A 4 cm, T ke B 4 cm. Sehingga kalau mencari AX, ya ini kelihatan ya, tanda siku-sikunya di sini, Anda bisa menggunakan rumus tinggi segitiga sama sisi. Ingat ya, segitiga sama sisi, teman-teman sekalian. Rumusnya adalah setengah A akar 3. Ini bertindak sebagai A. Ya, ini bertindak sebagai A. Berarti setengah kali 4 akar 3. Setengah ya dari 4 adalah 2, berarti jawabannya 2 akar 3 cm. Berarti jawabannya yang B. Nah, ini adalah skema untuk lebih sederhana mencari tinggi segitiga pada segitiga sama sisi. Kalau mau pakai Pitagoras boleh ya. Kita coba ya di sini ya, pakai yang ini ya. Atau pakai yang bawah sama aja ya, karena sama-sama 4. Karena di sini 4 berarti separuhnya 2. Untuk mencari AX berarti AX kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 16 dikurangi dengan 4 sama dengan 12. AX adalah akar dari 12 sama dengan 2 akar 3. Sama ya. Jadi mau pakai rumus boleh, mau pakai teorema Pitagoras juga boleh. Baik teman-teman sekalian, itu saja video kali ini tentang ya dimensi 3. Khususnya membahas tentang jarak titik ke garis. Bagi Anda yang suka dan merasakan ada manfaat dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.